Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, pertarungan Luffy dan Rob Lucci di Pulau Egghead tentunya menjadi sebuah momen yang sangat menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1069. Bagaimana tidak, salah satu musuh terberat yang pernah dihadapi oleh Luffy diperlihatkan kembali oleh Oda Sensei. Tentu saja ini menjadi sebuah kejutan karena dalam pertarungan tersebut membuat Luffy dan Rob Lucci langsung mengeluarkan kekuatan awakeningnya. Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah dengan kekuatan awakeningnya, Rob Lucci mampu mengalahkan Luffy yang memiliki kekuatan buah iblis mythical Zoan Hitoi Tonomi model Nika? Padahal secara sekilas saja, dari pertarungan yang terjadi di chapter 1069, sudah terlihat jelas perbedaan level di antara mereka berdua. Bahkan dari ekspresi Rob Lucci saja, sudah menunjukkan bahwa Rob Lucci merasa tertekan menghadapi kekuatan Gear 5 Luffy. Selain itu, apabila kita perhatikan lagi berbagai kejadian yang terjadi di chapter 1069, ada sesuatu hal yang sangat menarik sekaligus ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para fan One Piece. Kenapa buah iblis Gomu Gomu no Mi tidak ada di buku ensiklopedia buah iblis seperti yang Dr. Vegapunk jelaskan kepada Nami? Sedangkan pihak pemerintah dunia sendiri telah merahasiakan buah iblis Hitoi Tonomi model Nika dari sejarah dan mengganti namanya dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Artinya, apakah mungkin ada dua versi buku ensiklopedia buah iblis? Well, dari beberapa pertanyaan dan misteri baru yang terjadi di chapter 1069, di segmen analisa chapter kali ini, kita akan membahas bersama dan mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari pertarungan Luffy versus Rob Lucci yang terjadi di Pulau Egghead. Tanpa basa-basi, Luffy dan Rob Lucci langsung mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Luffy dengan mode Gear 5 Nika, sedangkan Rob Lucci dengan awakening mode Leopard. Yap, wujud perubahan awakening Rob Lucci ini tentu saja sangat menarik. Pasalnya, apabila kita perhatikan lagi, awakening Rob Lucci ini memiliki asap hitam di sekitar tubuhnya, mirip seperti asap yang dimiliki oleh Luffy saat menggunakan mode awakeningnya. Namun bedanya, asap yang dimiliki oleh Luffy berwarna putih. Belum ada penjelasan pasti apakah ini merupakan sebuah tanda jika setiap buah iblis Zoan yang sudah berada di titik awakening akan selalu mengeluarkan asap semacam ini atau tidak. Namun yang jelas, apabila kita perhatikan lagi, saat Yamato melawan Kaido, buah iblis Yamato yang belum berada di titik awakening pun mengeluarkan asap semacam ini. Begitupun dengan Luffy saat di mode Gear 4-nya. Artinya memang belum dapat dipastikan ini adalah sebuah tanda dari kekuatan buah iblis Zoan yang sudah berada di titik awakening. Oke, kembali lagi ke pertarungan Luffy versus Rob Lucci. Nah, tentu saja dengan kekuatan awakeningnya ini, Rob Lucci terlihat sangat percaya diri bahkan sampai mengatakan, "Mugiwara, jangan kau pikir hanya dirimu saja yang bertambah kuat." Yap, Rob Lucci yang langsung menyerang Luffy pun dapat dihindari oleh Luffy dengan sangat mudah. Bahkan, panel di chapter 1069 ini seolah-olah menjelaskan jika apa yang dikatakan oleh Rob Lucci hanyalah sebuah kebohongan di mata Luffy. Jelas dengan wujud nikahnya, Luffy mampu mempermainkan pertarungan tersebut sampai membuat Rob Lucci merasa tertekan. Bahkan ketika adu pukulan dengan Luffy saja, raut wajah Rob Lucci seakan menunjukkan jika kekuatannya saat ini masih belum bisa menandingi kekuatan seorang Yonko. Dan benar saja, dengan sangat mudah Luffy mampu membuat Rob Lucci tidak berdaya. Yap, dengan teknik Gomu Gomu no Mogura yang berefek membuat serangan tidak terduga, membuat Rob Lucci menerima berbagai serangan dari Luffy sampai membuat Rob Lucci muntah darah. Lalu di akhir chapter apa yang dilakukan oleh Rob Lucci kepada Sentomaru seakan-akan menjadi bukti nyata bahwa Rob Lucci mulai kehilangan percaya dirinya dan tidak fokus terhadap pertarungannya dengan Luffy. Yap, tentu saja hal ini mengingatkan kita kepada bandit Gunung Higuma ketika dia menantang kelompok bajak laut rambut merah. Ya, walaupun alasan Rob Lucci hanya ingin merebut Serafim, tetapi dari sini saja sudah menjadi sebuah jawaban jika level kekuatan Luffy dan Rob Lucci sangat berbeda jauh. Itu sebabnya kenapa para Yonko juga disebut memiliki kekuatan di luar akal sehat manusia.
Nah, sebenarnya sebelum terjadi pertarungan tersebut, Rob Lucci sudah diperingatkan oleh Kaku dan juga Stacy bahwa sebelum menghadapi seorang Yonko, mereka harus izin terlebih dahulu kepada atasannya yaitu Gorosei. Bahkan Stacy pun sampai mengatakan mengganggu anak buah dari Yonko saja sudah dapat menimbulkan sebuah perang besar. Artinya, apa kalian semua bisa membayangkan saat ini pihak pemerintah dunia sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan apabila keputusan yang diambil oleh Rob Lucci untuk menghajar kelompok bajak laut topi jerami ini berbeda dengan keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah dunia, maka sudah sangat jelas gelombang arus pertempuran besar sepanjang sejarah dunia One Piece benar-benar akan segera terjadi. Jelas hal ini pun akan menimbulkan pergerakan dari berbagai pihak, dan salah satunya adalah Admiral Kizaru yang telah menuju ke Pulau Egghead. Tentu saja ini akan sangat menarik apabila nantinya Zoro akan berhadapan terlebih dahulu dengan seorang Admiral Kizaru. Selain itu, terungkapnya fakta bahwa Buah Iblis Gomu Gomu no Mi tidak ada di buku ensiklopedia Buah Iblis menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Yap, apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk tersebut menjadi bukti nyata bahwa Dr. Vegapunk memiliki buku ensiklopedia Buah Iblis. Hal ini diperkuat ketika Sanji juga pernah membaca buku tersebut, karena seperti yang kita tahu bahwa dulunya Dr. Vegapunk dan Vince Smoke Judge pernah bergabung dalam satu organisasi match. Namun yang aneh di sini adalah bukankah pihak pemerintah dunia telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari Buah Iblis Hitoi no Mi model nikah dari sejarah dan mengganti namanya dengan Buah Iblis Gomu Gomu no Mi? Nah, apabila kita perhatikan dari pernyataan Dr. Vegapunk tersebut, ada beberapa kemungkinan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, memang buku ensiklopedia Buah Iblis ini terdiri dari dua versi, yaitu versi lama dan versi terbaru yang sudah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Sehingga di versi terbaru inilah, Buah Iblis Hitoi no Mi model nikah sudah diganti namanya menjadi Buah Iblis Gomu Gomu no Mi. Artinya buku ensiklopedia Buah Iblis yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk adalah versi lama. Lalu dari mana Dr. Vegapunk mendapatkan buku ini? Jawabannya sudah sangat jelas dari literatur-literatur milik sejarawan Ohara yang dibaca oleh Dr. Vegapunk saat berada di Pulau Elbaf. Tentu saja ini akan berhubungan dengan teori yang mengatakan bahwa Kurohige dulunya pernah bergabung dengan para sejarawan Ohara. Next akan Mimin bahas mengenai hal ini ya bosku, karena kita akan fokus dulu di chapter 1069. Nah, setelah itu hipotesa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk mengenai bahwa Buah Iblis ada pada dasarnya karena keinginan manusia yang terus berkembang, namun keinginan mereka justru tidak disukai oleh lautan. Itu sebabnya kenapa Buah Iblis memiliki kelemahan terhadap air laut, dan semua pengguna kekuatan Buah Iblis tersebut pada dasarnya hidup di masa depan yang pernah diinginkan oleh seseorang. Ya, meskipun masih sebuah hipotesa atau teori dari Dr. Vegapunk, tetapi apakah mungkin ini bisa menjadi sebuah petunjuk jika Buah Iblis memang benar tercipta dari jiwa iblis lautan, sama seperti halnya yang pernah dikatakan oleh Akagami no Seng? Well, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1069. Nah, menurut Nakama, benarkah Buah Iblis tercipta dari jiwa iblis lautan? Jika iya, apa yang dimaksud dengan jiwa iblis lautan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.